Ya makanya kita berharap dengan pemerintah ya. Kalau bisa harga pakan itu jangan sampai terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan saya M. Farid Cahyono dalam podcast Our Concern, membincangkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Nah, kali ini saya datang ke salah satu pimpinan masyarakat di tingkat lokal ya, tingkat bawah, khususnya petani, yaitu Pak Hartono. Pak Hartono ini sekarang usia berapa, Pak? Saya sekarang sudah usia 60 tahun. 60 tahun. Nah, bisa dijelaskan profesi Bapak di kelompok ini ya, apa? Ikan ya? Iya. Terima kasih. Ya, saya Pak Hartono dan bertempat tinggal di Dusun Cangkringan, Argomulyo Cangkringan, asli sini ya? Asli. Ya, dan sekarang saya giat di tempat, yaitu suatu pasar kelompok Tani Krido Baruno yang ada di seputaran Balai Benih Ikan Sentral Cangkringan. Yang berdampingan dengan Dinas Perikanan. Berapa orang, Pak, di dalam kelompok ini? Anggotanya ada sekitar 34 orang. 34 orang. Ya, dan eksis setiap bulan mengadakan pertemuan membahas tentang perikanan. Sejak kapan itu kelompok ini? Kelompok itu waktu dulu ya, sekitar 87 pertengahan sudah menggeliat adanya kegiatan pasar seperti ini, tapi masih secara tradisional. Masih pakai rinjing tutup tutup nasi itu. Iya. Waktu tahun 8 sekitar 5 sampai 10 orang, karena tahun 87 itu belum terbentuk suatu kelompok atau kelompok anggota ikan yang Jadi berarti mulai beternak ikan dulu, Pak? Ya, saat itu tahun 90-an kita sudah mulai beternak ikan. Waktu itu beternak ikan bibit lele, karena bibit lele itu lebih mudah dan juga masyarakat pada umumnya senang sekali untuk mengkonsumsi ikan lele. Selain lele apa lagi, Pak? Ya, yang ada di sini sampai saat ini ya, itu adanya lele, gurame, nila, patin, terapi, dan lain-lainnya. Bawal juga ada. Pokoknya jenis-jenis ikan air tawar di sini semuanya tersedia. Nah, selain kelompok ini itu melayani petani juga, Pak? Iya, kita kerjasama dengan petani, Mas. Berapa orang jumlah petani yang kalau menitipkan barangnya ke sini? Yang di sini ya banyak sekali ya. Tapi untuk saat sekarang memang ada kendalanya, ada pengurangan. Tapi setelah kita tahun 90 sampai 2000 itu sangat senang sekali, karena kebutuhan bibit itu sangat tinggi sekali. Sebentar, ini sebelum masuk ke sini masalah ya, dulu diceritakan seperti apa itu, kok menggembirakan begitu? Karena sangat banyak. Itu berapa keluarga, beberapa desa, Pak? Berapa keluarga kira-kira? Ya, kebanyakan kalau petaninya kita malah di luar waktu itu kebanyakan malah di luar daerah Cangkringan ya, walaupun khususnya di daerah Cangkringannya juga ada, tapi malah yang dominan saudara-saudara kita yang peternak itu daerah yang banyak itu daerah Kalasan. Dan sekitarnya itu banyak sekali. Dan kami sendiri tidak hanya ngambil ikan itu tidak hanya cuma di Cangkringan dan
sekitarnya, tapi akan melebar dari sampai ke Jawa Tengah, ada juga Jawa Timur, ada juga. Karena apa? Karena kebutuhan yang ada di Cangkringan khususnya saat itu belum memenuhi. Jadi pasar ini berapa orang itu Pak mereka? Wah, banyak sekali, Pak. Ratusan gitu? Wah, lebih. Karena apa? Ratusan yang petani membutuhkan bibit atau benih itu tidak hanya wilayah Cangkringan, tidak hanya wilayah Sleman, tidak hanya tentunya daerah Yogyakarta tentunya sangat membutuhkan, bahkan sampai Solo, Semarang, bahkan Jawa Timur, bahkan luar Jawa pun bisa. Nah, dulu Jaya itu karena begitu. Iya, seperti itu. Permintaan sangat banyak sekali. Tinggi. Nah, sekarang kok permintaan menurun sebabnya apa? Ya karena sangat banyak sekali kendalanya ya. Tapi yang paling utama sekarang itu kendalanya karena ada dari tentunya yang sangat pokok. Kita itu adanya kenaikan bensin, kenaikan pakan. Sampai saat ini dengan adanya kenaikan seperti itu dari bahan bakar bahkan pakan, jadi petani tidak bisa menutup untuk hasil panennya dengan adanya kenaikan itu sampai saat ini. Untuk tahun 2024 ini akhirnya sekarang banyak yang gulung tikar. Tetapi ya masih ya ada petani yang masih bertahan. Itu alasan para petani sebagian sudah tidak memelihara itu karena alasannya karena pakannya tidak mahal, sesuai dengan hasil akhir. Plus bensin ya. Ya, terus kira-kira solusinya ya berarti harga pakan harus murah Pak? Ya, permintaan itu ya, permintaan dari kita sebagai pelaku ikan itu ya. Apa nggak ada pakan alternatif yang kualitasnya sama Pak? Ya makanya kita berharap dengan pemerintah ya. Kalau bisa harga pakan itu jangan sampai terlalu tinggi. Karena apa? Ikan itu sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia ya. Tapi kalau harganya pakan selalu melonjak, karena mungkin dari produk pakan itu mungkin ya perhitungannya nek ngingu iwak itu selalu hidup kabeh itu. Kalau hidup semuanya enggak masalah, tapi kan kalau melihara ikan itu kan mesti ada yang mati, apalagi jenis lele karena kanibalnya. Dia mau untuk apa terangsang untuk memelihara ikan, sedang memelihara ikan. Dari 34 orang ini bisa diberi perbandingan Pak. Dulu tahun 90 itu konsumennya sekian juta atau ribu bibit, sekarang sampai berapa? Sekarang gini, kalau dulu tahun 90 bahkan sampai tahun 2021 atau 2000 2001 bahkan sampai masih kondisi kalau sini waktu itu masih adanya erupsi itu ya, kebutuhan bibit sangat tinggi sekali. Karena itu sampai berapa bisa ada angkanya nggak Pak? Ya ada dulu itu kalau saya ya bagi saya sendiri. Misalnya kalau nampung lele ya itu sangat merasakan apa ya sulitnya untuk mencari sekarang uang. Sampai 1 bulan itu berapa? Tadi kan 1 bulan 400.000 kan? 1 bulan sekarang? Sekarang aja kalau 1 bulannya untuk bibit ya. Untuk bibit itu kurang lebih ya kita rata-rata 1 bulan. Untuk bibitnya sekitar 30 sampai 50 masih bisa. Dari 400.000 menjadi paling banter 50.000 ya. Terus yang LBG yang 912 yang remaja itu biasanya saya 1 minggu itu setengah. Jadi petaninya nggak mampu. Iya, petaninya yang tidak sudah apa ya istilahnya mau bikin itu karena pakannya ya juga tinggi. Karena apa? Saya sebagai pelaku pasar, sebagai pedagang itu harga ikan sudah mengikuti 36 tahun. Iya, saya 87 mulai. 87 pertengahan saya sudah mulai giat seperti itu. Nah itu pas situasinya seperti ini lalu petani-petani itu terus jadi apa Pak? Nggak jadi peternak ikan? Ya mereka? Sekarang ada yang beralih untuk bercocok tanam, bertani seperti cabai, padi dan sebagainya. Teman-teman 34 itu sempat berkurang atau enggak Pak? Ya berkurang. Sekarang cuma sekitar yang ada di pasar sekarang cuma sekitar 10 sampai 15 orang saja itu kalau musim penghujan. Kalau musim penghujan aja ya. Jadi wah sangat terasa sekali. Nah di klub ini apa namanya konsumennya dari mana sih Pak? Sekarang yang bertahan itu?
Ya konsumen maksudnya? Ya ini kan dari ini petani. oh. Terus ini ini pembelinya dari mana aja? Pembelinya? Oh ya pembelinya banyak sekali. Ya yang terutama yang paling banyak dari Klaten. Klaten, Solo juga ada. Pokoknya Jawa Tengah sudah yang masuk di sini. Mereka itu peternak ikan profesional sebagai pekerjaan atau hanya macam saya yang hobi gitu aja, Pak? Yang melihara? Iya. Ya. Sekarang itu. Oh, yang melihara sekarang kebanyakan ya apa ya? Hanya hobi saja. Tapi kalau untuk yang pembesar sudah tidak seperti dulu. Kalau ngambil puluhan ribu, sekarang ya ngambil 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu. Puluhan ribu itu tepatnya berapa? Ya kalau lele itu misalnya saya sampaikan untuk ikan lele ya. Ya. Kalau lele itu per meter persegi kan bisa diisi 200 ekor. Ya. Puluhan ribu jadi kemudian ribuan saja. Sekarang ribuan saja. Puluhan ribu itu misalnya 40.000, 90.000. Ya sekarang yang jelas para petani itu kalau melihara tidak seperti dulu. Ya, oke. Sekarang ya misalkan ya baik kan kalau yang cuma hobi-hobi saja kan bikin kolam ya cuma Nah, sedikit. masalah seperti ini itu apakah tidak disampaikan kepada Bapak Bupati, Oh iya, Bupati? dengan dinas terkait itu sudah menyampaikan hal seperti itu. Tapi sampai saat ini juga pemerintah itu tidak berbuat banyak bagi saya sebagai pelaku ikan yang ada di Cangkringan itu. Hanya kami sendiri menyampaikan saja. Namun ya masih beruntung ya, kami khususnya di daerah Sleman itu kan ada beberapa kelompok petani yang ada di Sleman itu alhamdulillah adanya pemerintah memberikan pinjaman lunak istilah. Itu ada. Itu saat 13 bulan harus lunas dan harus ada dikembalikan dengan apa ya bunga yang rendah. Nah itu untuk konsumsi atau produksi, Pak? Ya baik konsumsi maupun untuk bibit bisa. Rata-rata berapa pinjamnya? Untuk kelompok saya itu Krido Baruno itu untuk tahun ini dipinjami 140 juta. Dari 140 juta itu untuk kurang lebih yang pinjam itu sekitar 20 orang. Dan 20 orang itu pinjamnya tidak sama. Dilihat dari para pengurusnya itu melihat kemampuannya. Ya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta dan sebagainya. Kembali, Pak. Alhamdulillah sampai saat ini dari pinjaman dulu pertama tahun berapa ya? Sekitar tahun ya sebelum tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya. Nah ini kalau pakan tidak turun, terus kemudian produktivitas jadi kalah atau itu, terus masa depan ini gimana, Pak? Ya alhamdulillah kan saya pedoman saya atau punya prinsip semasa masih ada manusia tentunya ikan masih dibutuhkan. Jadi kami sendiri tidak khawatir. Ya karena apa? Karena ikan itu suatu kebutuhan masyarakat dan harganya kan tidak semahal ya. Masih terjangkau oleh masyarakat. Jadi kami tidak merasa khawatir sesuk ini apakah ikan itu akan laku atau tidak. Yakin. Cuma kebutuhannya itu ya. Iya. Kebutuhannya. Walaupun saat ini volumenya berkurang. Pelaku-pelaku yang jualan konsumsi itu tentunya bisa mengangkat para petani jadi petani tidak banyak ruginya karena sekarang itu petani-petani baik petani ikan maupun pertanian itu yang dirugikan itu para petaninya. Iya. Jadi ini bibit dari sini dari petani ke sini dijual, kemudian di sini beli untuk dibesarkan oleh petani yang berbeda, dan kemudian dibeli oleh tengkulakan gitu ya. Nah, dibeli pada saat pakannya tidak terjangkau ya berarti petaninya nggak akan untung. Tapi sekarang gini Mas, ada juga solusi ya untuk mengurangi pengeluaran pakan itu karena sekarang di warga itu kan banyak sampah-sampah atau
apa ya, sisa-sisa dari dapur. Ya. Itu kan solusinya untuk mengurangi pengeluaran pakan. Kita bikinkan pakan yang sifatnya itu apa ya, alternatif untuk alternatif seperti sisa-sisa dari dapur itu seperti nasi, sayur dan lain sebagainya kita bikin untuk buat apa ya, pakan itu berupa maggot. Oh maggot. Orang Jawane, wong Jawa itu nyok kadang dibilangi yang jorok ya, singgat itu loh. Tapi kalau di anu kan anu apa lebih apa ya, tidak kesannya tidak anu maggot itu bisa untuk apa ya, dari sisa-sisa dapur itu bisa untuk dibikin itu solusi pakan, alternatif pakan ini. Bisa. Kira-kira sudah bisa mengembalikan belum? Cukup mengembalikan. Jadi jumlah maggot yang diproduksi sama dengan, ya kita menyesuaikan saja. Ya, itu kan sifatnya yang maggot itu apa ya, untuk mengurangi pakannya. Jadi apa, volumenya pakan tidak terlalu kualitas tinggi. Ikannya bagus juga. Bagus juga, nggak apa-apa, sehat-sehat nggak apa-apa. Ya tapi itu ya Pak ya, berarti intinya di bawah ini sudah berusaha, cuma pemerintahnya kok belum ya bergerak sampai gitu saat ini kami juga prihatin ya. Pemerintah mendengungkan, menggalakkan untuk memelihara ikan, namun masalah pakan ini sampai saat sekarang belum bisa dipecahkan. Ya kalau pas kampanye itu apa enggak? Wah itu kampanye itu hanya janji-janji belaka ya. Ya itulah yang fakta yang kita hadapi ya saudara-saudara. Terima kasih Pak atas informasinya. Mudah-mudahan tetap kuat bertahan dan mudah-mudahan ke depan ada penyelesaian masalah atas kesulitan yang justru diderita oleh para pemasok ya kan. Dan kemudian berimbas ke para pedagang juga. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya penuh perhatian pada masyarakat kecil. Masyarakat kecil pengen hidup makmur, tentram damai, dan yang di atas sana jangan memikirkan sendiri hanya kelompoknya, tapi kami sebagai masyarakat yang perlu diperhatikan. Juga gubernur dan juga bupati, gubernur dan sebagainya. Mudah-mudahan memperhatikan rakyat kecil, tidak hanya janji-janji belaka. Terima kasih atas waktunya Pak ya.